Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 LPDK Universitas Syahwala. Perkenalkan, nama saya Erlina, guru SMK Kesehatan Asyifa School Banda Aceh dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Mata pelajaran biologi, materi virus. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Tolong nak dibantu untuk memimpin doanya. Doa mulai. Apa kabar semuanya? Oke, Ibu absen dulu ya. Ali Nur Aisyah, Hadir Bu. Asyifa Mawaddah, Hadir Bu. Aura Adila, Aina, Hadir Bu. Muriza Putri, Hadir Bu. Miftahul Jannah. Hadir Bu. Oke, hadir semua hari ini ya. Masih ingatkah kalian pembelajaran pada minggu lalu? Tentang apa? Ya, tentang ekosistem. Kira-kira apa itu ekosistem? Oke, baik. Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena virus yang sedang terjadi? Oke, virus dapat menimbulkan penyakit, dapat merugikan. Saat pandemi, kita sangat dianjurkan untuk memakai masker. Kemudian bagaimana pendapat kalian masalah fenomena COVID-19? Banyak orang meninggal, banyak orang kena virus, penyebarannya cepat. Ya, penyebarannya sangat cepat karena banyak penyakit yang timbul orang-orang yang kena penyakit COVID. Ya, jadi kita harus menjaga diri dari penyebaran virus tersebut. Untuk memotivasi kita belajar, mari sama-sama kita melihat video kemarin sudah Ibu bagi di link WA kita. Dan ini juga kita akan lihat lagi videonya. Silakan. Virus bermacam-macam bentuknya. Virus itu ada yang berbentuk batang seperti ini. Contohnya TMV atau Tobacco Mosaic virus. Filamen seperti benang. Contohnya virus Ebola. Terus virus juga ada yang berbentuk polihedral atau seperti ini. Jadi istilah virus ini itu hanya bentuk organisme yang menyerang pada makhluk hidup eukariota ya. Sedangkan yang menyerang kepada makhluk hidup prokariota seperti bakteri itu disebut dengan bakteriota. Terus ada juga yang berbentuk batang dan ujungnya itu oval seperti peluru. Contohnya Endocardies ya. Terus ada juga yang berbentuk bulat
salah satunya virus HIV. Ada juga yang berbentuk filamen. Fokus ya dalam memperhatikan videonya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Terus juga ada yang berbentuk polihedral atau seperti ini, seperti bentuknya seperti berlian. Contohnya adalah adenovirus. Dan yang terakhir ada yang berbentuk seperti huruf T. Contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang pada bakteri. Nah, oke. Pernahkah kalian melihat bentuk-bentuk virus? Kenapa tidak pernah lihat? Virus tidak bisa dilihat dengan mata wajah. Itu harus pakai mikroskop. Oke, setelah kalian tadi lihat video motivasi, bagaimanakah bentuk tubuh dan ukuran virus? Bentuknya itu ada batang, putih, benang, oval. Bentuknya kemudian pernahkah kalian terkena penyakit yang disebabkan oleh virus? Siapa yang pernah? Oke, siapa pernahkah kena penyakit yang disebabkan oleh virus? Misalnya flu, influenza, pernah nggak di sini? Kita sering kena influenza. Kemudian cacar, ya. Jadi kita pernah mengalami atau kena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Pembelajaran kita hari ini materinya struktur, bentuk, dan replikasi virus. Ya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana strukturnya, ya, struktur virus, apa-apa saja penyusun tubuh virus tersebut. Kemudian bentuk virus, ya, bentuk virus. Ada yang bentuk T, ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk polihedral, dan ada yang berbentuk benang, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan setelah pembelajaran selesai, kalian dapat menguraikan sejarah penemuan virus. Jadi sejarah penemuan virus itu nanti siapa yang menemukan virus tersebut, bagaimana proses penemuannya, kemudian identifikasi ciri-ciri virus. Jadi kita harus tahu nanti yang mana yang dikatakan itu virus. Jangan sampai nanti ketukar kita mengatakan virus padahal itu adalah bakteri. Jadi kita harus tahu spesifiknya yang mana ciri-ciri daripada virus. Kemudian dapat menganalisis struktur tubuh virus. Bagaimana struktur tubuhnya? Ada apa saja? Kemudian selanjutnya menganalisis macam-macam bentuk virus, ya. Bentuknya banyak. Kemudian selanjutnya menguraikan replikasi virus. Replikasi itu termasuk ke dalam cara virus bereproduksi. Nanti ada dua cara, ada siklus lipid dan siklus lisogeni. Pendekatan pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik, kemudian metode diskusi dan tanya jawab. Model yang kita gunakan pada pembelajaran kita kali ini yaitu model problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis untuk memecahkan masalah. Kemudian metode penilaian nanti kita akan dinilai sikapnya yang baik, ya, yang bekerja sama yang baik, ya, bersikap baik sama teman. Pokoknya harus bisa bekerja sama. Kemudian penilaian pengetahuan. Jadi sebentar lagi ibu akan membagikan pretest, yaitu pengetahuan awal dulu, ya. Nanti setelahnya ada evaluasi post test, ya. Kemudian selanjutnya kita menilai keterampilan, bagaimana kalian cara memecahkan masalah yang ada pada LKPD, ya. Ini sebelum kita lanjut memulai pembelajaran,
kita isi pretest dulu ya. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, silakan dijawab pretestnya. Ya, nanti kita akan membandingkan hasil pretest dengan post test. Pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran PDL, yaitu Problem Based Learning. Yaitu langkah-langkahnya yang pertama mengorientasi siswa pada masalah. Nanti di RKPD Ibu akan membagikan RKPD. Nanti kita bagikan kelompok. Kalian mengerjakan RKPD-nya. Nanti kalian baca masalah-masalah yang ada pada RKPD, kalian selesaikan. Kemudian selanjutnya mengorganisasi peserta didik, ya kan? Di sana nanti peserta didik diberikan rumusan masalah oleh guru pada RKPD. Kemudian selanjutnya membimbing penyelidikan. Kalian akan menyelidiki masalah-masalah yang ada pada RKPD tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi dan selanjutnya menyajikan hasil kalian. Nanti kalian akan mempresentasi hasil karya kalian. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi ya proses pemecahan masalah. Kalian nanti setelah mempresentasikan, teman-teman kalian akan mengevaluasi, teman-teman kalian akan menganalisis apakah jawaban yang kalian tulis tadi di RKPD sudah benar atau belum. Kemudian ada kesimpulan. Nanti kita sama-sama akan menyimpulkan proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adanya evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi hasil pembelajaran hari ini. Kita laksanakan pembelajaran PBL ini. Mari kita bagi kelompok ya. Ayo kita bagi kelompok. Misalkan yang sudah kita sepakati. KPD-nya dibaca, kemudian dikerjakan bersama-sama, ya. Isi KPD-nya ya. Baru dikerjakan bersama ya, baca dulu bersama kemudian lihat apa yang harus dikerjakan.
Nanti jawabannya bisa kalian lihat melalui link ini, ya. Ya, taksi tambah semua namanya taksom. Kalau tidak saya taksi, ya. Kalau tidak masalah. Ada kenalan? Ada kenalan? Tapi isi terus dikerjakan yang kita semua sudah. Nanti masing-masing ya. Mana ada? Itu semuanya ada ya, Kak? Itu oke, semangat. Baca dulu masalahnya. Ini sudah, ciri-cirinya sudah. Oke, struktur, asal muasal, tafsir, dan lengkapi gambar sudah. Ini sama. Lengkapi ini ya. Untuk mengerjakan LKPD, kalian baca literasi, yaitu linknya sudah dibagikan ke grup WA kita ya. Kemudian dilihat video juga yang sudah dibagikan. Jadi bisa buka HP untuk melihat atau cara memecahkan masalah. Jadi bisa dilihat di link yang sudah dibagikan. Ya, jadi untuk mengerjakan LKPD ini bersama-sama mengerjakan satu orang, jadi harus kompak. Ya. Sudah siap LKPD-nya? Sudah. Sudah. Oke. Silakan kelompok yang mau presentasi mana dulu? Oke, silakan. Berdiri aja. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami tentang struktur dan replikasi virus. Yang pertama yaitu hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisasi lain dan memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi, bersifat kosmopolit, mempunyai pembungkus atau selembung yaitu kapsid yang tersusun oleh protein. Nomor 2, apa saja struktur tubuh virus? Struktur tubuh virus terdiri dari asam nukleat, kapsid, leher, dan ekor. Lengkapi keterangan gambar struktur virus di bawah ini. Gambar pertama yaitu kepala, materi generik virus, leher, ekor, dan serabut ekor. Yang gambar kedua yang pertama yaitu kapsid, selubung lipid, selubung protein, RNA virus, dan enzim. Nomor 4, lengkapi tahap-tahap replikasi virus. Yang ketiga, eklipase. Yang keempat, assembling ataupun perakitan. Yang kelima yaitu lisis. Pada tahap isogenik ada 4 tahap, yaitu absorpsi, penetrasi, eklipase ataupun gabungan ataupun profag, dan yang terakhir yaitu pembelahan. Untuk soal yang terakhir, perbedaan daur litik dengan daur lisogenik. Perbedaannya yaitu perbedaan dari arti. Daur litik adalah siklus replikasi virus di mana inang akan mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Kalau untuk lisogenik, siklus replikasi virus di mana sel iban yaitu absorpsi, penetrasi, eklipase,
gabungan, dan pembelahan. Kelanjutan siklus, kalau untuk daur litik terhenti karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis atau mati. Kalau untuk lisogenik dapat dilanjutkan ke siklus litik jika virulensi virus hilang. Untuk kondisi akhir inang untuk litik yaitu mengalami lisis. Kalau untuk lisogenik, bakteriofag masih menjalankan aktivitas biasa, bahkan mampu untuk membelah. Untuk waktu untuk daur litik relatif singkat, untuk daur lisogenik relatif lama. Oke, terima kasih. Siapa yang mau lagi? Kelompok berapa yang pesan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. Soal yang pertama, ciri-ciri dan bentuk ukuran virus. Asam nukleat dan ketebalan produksi. Virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA saja. Dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme hidup. Pada siklus litik ada 3. Ada tahap pelekatan fase melekat pada suatu bakteri. Yang kedua ada tahap penetrasi DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Yang ketiga, tahap replikasi dan sintesis sel membuat komponen virus. Yang keempat, tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan berbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Pada fase lisogenik, yang pertama ada tahap pelekatan atau fase melekat pada suatu bakteri. Yang kedua, tahap penetrasi, yaitu DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Profag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama pembelahan sel. Yang kelima, pada kasus yang jarang terjadi, Profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Soal nomor 5, perbedaan daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, siklus perbedaannya ada pada arti daur litik siklus replikasi virus di mana inang akan mengalami lisis atau mati pada akhirnya siklusnya. Sedangkan pada daur lisogenik siklus replikasi virus di mana sel inang mengalami kematian pada akhir siklusnya karena inang mengalami virulen. Pembeda yang kedua adalah kondisi awal inang atau bakteriofag. Pada daur litik non-virulen, sedangkan pada daur lisogenik virulen. Yang ketiga ada jumlah tahapan. Tahap pada daur litik ada 5 tahap. Ada absorpsi, penetrasi, eklipase, assembling atau perakitan, dan lisis. Sedangkan pada daur lisogenik ada 4, yaitu absorpsi, penetrasi, eklipase, gabungan atau profag, dan pembelahan. Selanjutnya kelanjutan siklus. Pada daur litik terhenti karena sel inangnya rusak dan mengalami lisis atau mati. Sedangkan pada daur lisogenik dapat dilanjutkan ke siklus litik jika virulensi virus hilang. Selanjutnya ada kondisi akhir inang. Pada daur litik inang akan mati atau lisis. Sedangkan pada daur lisogenik bakteriofag masih menjalankan aktivitas biasa, bahkan mampu membelah. Yang terakhir ada waktu. Pada daur lisogenik relatif singkat dan pada daur litik relatif singkat dan pada daur lisogenik relatif lama. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, baik. Setelah kita mendengar presentasi dari teman kita, sudah tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan kelompok 5. Kemudian sekarang kira-kira ada nggak pertanyaan kelompok-kelompok yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Bisa ditanyakan. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Dan pada kelompok mana nih? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketiga, DNA dimasukkan ke dalam tubuh inang. Begitulah caranya virus masuk ke dalam tubuh inang. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Oke. Kelompok 5 ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa saja tahap-tahap replikasi virus pada siklus litik. Yang pertama ada tahap pelekatan, yaitu fase melekatnya pada suatu bakteri. Yang kedua ada tahap penetrasi, yaitu DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Yang ketiga ada tahap replikasi dan sintetis, yaitu sel membuat komponen virus. Yang terakhir, tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan berbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Oke, terima kasih. Gimana? Baik, oke, terima kasih jawabannya. Bagaimana kelompok lain sudah puas dengan jawaban dari teman-teman tadi? Sudah. Kita lihat materi pada hari ini yang pertama tentang sejarah penemuan virus. Ya, Albert Mayer pada tahun 1883 seorang ilmuwan dari Jerman menemukan ada tumbuhan tembakau yang mengalami bintik-bintik kuning. Kemudian dia penasaran dengan apa yang terjadi dengan tanaman tembakaunya. Pada saat itu dia mengambil tanaman tembakau tersebut, kemudian daunnya dihaluskan, kemudian diekstrak dan disemprotkan ke tanaman yang sehat. Setelah diperhatikan, besoknya atau beberapa hari kemudian tanaman tembakau yang sehat ikut berpenyakit seperti tanaman tembakau sebelumnya. Jadi Albert Mayer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil daripada bakteri biasanya yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa ini adalah mikroorganisme yang bakteri, dia masih menganggap ini bakteri, tapi setelah disaring masih lolos saring, ya, sehingga dia menyimpulkan bahwa bakteri ini adalah lebih kecil daripada bakteri sebelumnya. Pakan selanjutnya dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892, ilmuwan dari Rusia. Dia melanjutkan uji hipotesis dari Albert Mayer. Dia mengambil juga tanaman tembakau yang berpenyakit, kemudian dihaluskan dan difilter dengan filter yang lebih halus, kemudian disemprotkan kepada tanaman yang sehat, pada tanaman tembakau yang sehat. Setelah diperhatikan beberapa saat, tanaman tembakau yang sehat tersebut juga ikut berpenyakit seperti tanaman tembakau sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil dan bakteri hasil toksin yang dapat melewati saring dan menimbulkan penyakit. Dia juga masih menganggap bakteri yang lebih halus daripada bakteri sebelumnya. Martino Penjering, beliau adalah ahli botani dari Belanda. Penjering menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Penjering kemudian menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filter virus, ya. Filter maksudnya virus yang lebih kecil daripada bakteri. Berarti ada makhluk lain, mikroorganisme lain selain bakteri, yaitu virus. Yaitu Bapak Wendell Stanley pada tahun 1935. Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau. Mikroskopis itu apa?
peluang untuk mengorganisasi para siswa yang kubanggakan. Kemudian kalian semua pada diri masih dan sering dibilang sebagai anak-anak virus. Nah, kalian bisa lihat, tapi pada waktu teman kalian di sini kelihatan nggak mikroorganismenya? Tentu saja tidak kelihatan. Karena apa? Kalian bisa melihat gambar di samping ini, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata, tapi harus menggunakan mikroskop khusus, yaitu mikroskop elektron. Yang kedua, virus bersifat Itulah materi kita hari ini tentang virus, yaitu ciri-ciri kalian sudah tahu bagaimana strukturnya, bentuknya, dan bagaimana cara virus bereproduksi. Sekarang Ibu minta kita sama-sama dapat siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 ingin menunjukkan bentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA saja dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme hidup, asam nukleat, kapsid, lainnya penyakit. Oke, lanjut. Siapa lagi? Terima kasih. Siapa lagi yang dapat menyimpulkan? Silakan. Silakan. Di sini saya akan menyimpulkan tahapan dari litik dan isogenik. Untuk tahapan dari litik ada 5 tahapan. Absorpsionik ada 4. Absorpsi, penetrasi, epikase, gabungan atau provok, pembelahan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. BR, bagaimana perasaan kalian? Kenapa kalian senang belajar dengan BBR? Oke, baik. Berarti model pembelajaran ini dapat kita lakukan untuk materi-materi yang cocok di pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada pembelajaran hari ini. Bagi kalian, apa kira-kira manfaat pembelajaran hari ini? Silakan. Kita dapat mengenal jenis-jenis virus. Kita dapat mengenal bentuk-bentuk virus. Dan kita dapat menambah ilmu pengetahuan tentang virus. Kita akan proses, yaitu mengevaluasi hasil belajar hari ini. Isi ya prosesnya ya. Baik. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan, silakan. Kali ini untuk mingguan kita akan belajar tentang peran virus dalam kehidupan. Jadi Ibu berharap kalian membaca literatur peran virus dalam kehidupan. Nanti Ibu akan kirimkan modulnya ke link ya. Kalian nanti akan buka link